hangat. Bapak Ibu keluarga besar Yayasan Sulung Nusantara Bakti, terima kasih atas kehadirannya. Kita semua pada pagi ini 5 September berkumpul di ruangan ASEAN Room Sultan Hotel. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami, ruangan ini adalah ruangan yang bersejarah karena pada 2013-2014 kami selama 1 tahun penuh berada di ruangan ini untuk mendiskusikan tentang kemaritiman. Dan pada kali ini kita akan berdiskusi pada seri kedua, membangun budaya bangsa dan nilai keindonesiaan di masa depan bangsa. Hadir di sini sudah Bapak Profesor Dr. Aris Daud Tandirjo. Beliau juga sangat support, sangat dukung dengan kegiatan yayasan. Sudah beberapa kali menjadi narasumber. Selamat pagi Bapak. Beliau datang dari Yogyakarta. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita kakak kita, abang kita, Yudi Latif, Dr. Yudi Latif. Selamat pagi. Beliau juga aktif di kegiatan kami, mendukung untuk seri-seri diskusi juga dengan pemikiran-pemikiran beliau. Dan tidak kalah penting, hadir pada pagi ini Bapak Ahmad Rizali, nanti bertindak sebagai moderator. Pak Dilon, selamat pagi Pak Dilon. Di depan Pak Dilon. Saya lanjutkan. Selalu hadir dan menemani kita, sangat dukung baik dari sisi material dan spiritual, juga dari ide-ide dan gagasan, Bapak Ponco Sutowo yang tidak pernah lelah untuk terus kita concern kepada budaya. Nanti Bapak Ponco akan menghantarkan diskusi ini supaya arah dari diskusi ini lebih pada satu titik yang akan kita capai. Kemudian Bapak Iman Sunario, beliau pembina Yayasan Sulung Nusantara Bakti, yang ketua Yayasan Sulung Nusantara Bakti, yang akan secara konsisten melaporkan hasil-hasil diskusi sebelumnya, kemudian akan mengajak kita pada diskusi selanjutnya. Semoga apa nanti yang disampaikan Pak Iman juga memberikan pencerahan untuk menjadi PR diskusi yang pada yang akan datang. Untuk mempersingkat waktu kepada Pak Iman Sunario, saya persilahkan untuk menyampaikan laporan hasil diskusi pada bulan sebelumnya. Saya silahkan. Untuk menggaungkan salam budaya kita. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih. Jadi sebagaimana lazimnya kita lakukan, maka pagi ini saya akan sedikit membacakan laporan hasil pembicaraan 1 bulan yang lalu, di mana memang hasil pembicaraan ini sangat penting bagi kita seluruhnya, sebab itu merupakan arahan, panduan bagi kita untuk diskusi selanjutnya. Seperti kita ketahui, dengan tidak hadirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka pembukaan DPS diskusi panel serial ini telah terselenggara dengan mendengarkan sambutan Bapak Ponco Sutowo dan paparan utama dari Bapak Dr. Daud Yusuf. Dengan demikian akan saya bacakan materi pembahasan dari seri 1 tersebut seperti berikut. Yang pertama menyangkut masalah kebahasaan dan sejarah kebudayaan. Ponco Sutowo mengatakan bahwa membicarakan masalah tersebut pada judul diskusi saat ini tampak tepat waktunya, mengingat telah terjadi kesenjangan generasi antara generasi senior yang bersikap idealistis dan nasionalistik dengan generasi junior yang cenderung bersikap pragmatis dan kosmopolitanisme. Generasi yang junior itu ini telah menduduki posisi-posisi strategi di pemerintahan, baik legislatif, yudikatif maupun legislatif. Sementara masalah strategis seperti nasionalisme dan persatuan bangsa
masih belum dengan tuntas ditangani. Dewasa ini, perilaku masyarakat Indonesia yang kurang mendukung cita-cita kemerdekaan ditandai dengan beberapa gejala sebagai berikut. Yang pertama adalah polemik kebudayaan yang terjadi pada zaman kolonial Hindia Belanda tahun 1930 yang lalu, yang mempertentangkan orientasi budaya, yaitu orientasi yang ke barat dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Jabana, dan dengan pandangan yang bertolak dari sejarah peradaban Nusantara yang didukung oleh Armin Pane. Polemik ini memang tidak berkesudahan, selalu condong ke kanan dan cenderung ke kiri. Gejala yang kedua adalah ketika Profesor Dr. Kunchara Ningrat, antropolog dan nostalgis, wartawan beberapa dasawarsa yang lalu mensinyalir bahwa masyarakat kita cenderung bersifat buruk dengan memudarnya kearifan lokal telah menimbulkan individualisme, konsumerisme, kekerasan, narkotika, dan beberapa sifat buruk lainnya. Banyak dari generasi muda kita kini telah tercerabut dari akar budayanya, tidak lagi mengenal kebersamaan, kesederhanaan, kerakyatan, ketinggi budi, dan gotong royong. Surat kepercayaan gelanggang pada 18 Februari 1950, saya tekankan 50, oleh sejumlah seniman dan budaya yang menegaskan bahwa kami adalah ahli waris dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Namun kenyataan lebih dari 6 dasawarsa dekade lalu, bangsa Indonesia tidak lagi membicarakan budaya dan upaya membina manusia Indonesia. Kelambatan menyiapkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi yang tepat akan berakibat fatal bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, inilah pentingnya daripada diskusi budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Daud, Bung Yudi yang kami hormati, Pak Ahmad Sunario, Pak Nanam, saya panggilnya Pak Nanam aja karena di moderator dan sudah bersedia menjadi moderator sesi kali ini. Seluruh sahabat-sahabat keluarga besar Yayasan Sunan Bakti, dalam sesi yang kedua ini barangkali menarik kita bahwa barangkali walaupun mungkin bukan yang pertama tapi jarang sekali sejak pidatonya Bung Karno tahun 45 tentang lahirnya Pancasila, semua sudah dibicarakan. Ada wacana yang ingin mengaitkan peradaban pada umumnya dan kebudayaan pada khususnya dengan Pancasila. Dewasa ini sebagai dasar berperan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Biasanya Pancasila dibahas dari aspek sejarah, filsafat, ideologi, politik, dan hukum, doktrin maupun moral dan etika. Kali ini kita merintis suatu pendekatan baru terhadap Pancasila dari tinjauan peradaban Nusantara, maritim Nusantara atau yang sering diucap oleh Pak Daud sebagai long history yang disajikan oleh Pak Daud Aris Andrijo. Yang kedua, relevansi Pancasila dalam kehidupan kondisi kehidupan kontemporer oleh Bung Yudi Latif. Barangkali besar manfaatnya sejak awal disadari bahwa Pancasila yang tercantum dalam Undang-Undang 45 yang terkait dengan pandangan filsafat dari pembukaan orang sering menggunakan Pancasila hanya dari segi tekstual, tetapi kalau kita ingin melihat Pancasila, maka kita harus melihat dari pembukaan Nusantara yang
Dalam pembukaan itu terdapat filsafat kita mengenai kemerdekaan dan penjagaan, 5 ciri tujuan nasional yang agak sering terlupakan orang, yaitu ingin membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sering tertukar dengan tugas konstitusi pemerintahan negara, melindungi dan segala macam. Dan dari aspek religiositas dari pernyataan kemerdekaan bukan hanya upaya dari kita semata, tapi adalah rahmat Allah. Jadi itulah kira-kira bagaimana kita memahami Pancasila dalam secara kontekstual, bukan secara tekstual belaka. Sering dengan itu, kita perlu memahami bahwa Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 45 tersebut secara historis dan secara dinamis. Pembedaan ini bukan hanya penting secara teoretikal, tapi juga dalam implementasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami Pancasila secara historis berarti memahami proses pembahasan dan pemufakatan rumusannya secara utuh dalam Badan Intelijen Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Indonesia tahun 45. Kita beruntung kita masih punya risalah lengkap dari kedua organisasi tersebut, hingga kita mengetahui yang persis ide dasar atau original intent. Kalau ada Pak Mas Bakri, saya dimarahin pakai bahasa Inggris terus original intent dari rumusan terkandung yang dalam setiap kalimat. Jadi untuk memahami Pancasila kita harus juga memahami pembahasan. Secara khusus kita ingat bahwa rumusan Pancasila tidak sekali jadi. Ada 3 tahapan penting dalam rumusan Pancasila, yaitu pertama pidatonya Bung Karno ini, yang kedua rancangan mukadimah Undang-Undang 45 yang sering kita sebut sebagai Piagam Jakarta tahun 22 Juli tahun 45, serta pembukaan Undang-Undang 45 dan disahkan pada 18 Agustus tahun 45. Ini perlu kita ketahui karena memang ada anggapan bahwa 3 tahapan pembahasan Pancasila itu sering dianggap sebagai 3 filsafat negara yang terdiri sendiri. Padahal tentunya itu satu rangkaian, dan yang terakhir tentunya yang mempunyai kekuatan konstitusi adalah Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Secara pribadi saya ingin menggarisbawahi pengamatan bahwa keterkaitan Pancasila dengan kebudayaan adalah amat erat, bukan saja dari latar belakang sejarah pembahasannya, tapi juga dari kandungan sistem nilai yang terkandung di dalamnya, dan dalam tindak lanjut pelaksanaan secara kreatif dalam masyarakat. Sungguh satu hal yang terperhatikan dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 adalah kesadaran Bung Karno terhadap pernyataan bangsa Indonesia adalah yang akan membentuk negara merdeka adalah bangsa yang majemuk. Semoga itu berlanjut. Bukan mustahil pada suatu saat para pendukung Pancasila itu sendiri akan bertanya, apakah tidak ada yang salah pada idealisme itu sendiri? Bukankah hal itu yang sudah terjadi pada ideologi komunisme dan Marxisme-Leninisme yang tempoh hari pernah berjaya dan yang sekarang ditinggalkan oleh sebagian besar negara, bangsa dan negara pendukungnya, oleh karena tidak berhasil mewujudkan dunia impian tanpa kelas yang dijanjikannya. Langsung atau tidak langsung, aspek kebudayaan dari pelaksanaan Pancasila akan terkait dengan posisi berbagai suku bangsa dan penganut agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tergantung dengan hal itu timbul masalah budaya politik suku bangsa dan penganut agama mayoritas dan suku bangsa minoritas, serta porsi penikmatan mereka dalam bidang ekonomi. Tolok ukur melatih yang seharusnya berperan dalam hal ini sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amatlah suka kita bantah bahwa dalam kenyataan ada suku bangsa yang dan penganut agama yang sudah berhasil menikmati bagian yang amat mengumpul dalam bidang politik dan bidang ekonomi. Ada juga suku bangsa dan penganut agama yang bukan saja tidak memperoleh posisi yang layak dalam bidang politik,
tapi juga masih hidup tertatih-tatih di dalam bidang ekonomi. Dapat kita perkirakan bahwa kesenjangan peran politik dan ekonomi ini akan merupakan alas biak terhadap perasaan tidak puas yang bisa saja berujung pada protes, pemberontakan, bahkan aspirasi separatisme. Secara pribadi, saya merasa bahwa kita belum cukup mendalami, menekuni keterkaitan antara akar budaya, peran politik dan ekonomi, serta pemberontakan masyarakat di daerah-daerah. Dalam hubungan ini, amat jelas bahwa kita perlu merumuskan politik dan strategi kebudayaan nasional yang merujuk pada kandungan nilai yang terdapat dalam pembukaan undang-undang politik. Politik dan strategi budaya nasional ini harus merujuk pada sesanti Bhinneka Tunggal Ika, yaitu pada satu sisi bertujuan untuk persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang bisa mewujudkan efek sinergi yang maksimal yang dibutuhkan untuk mewujudkan 5 ciri tujuan nasional, dan pada sisi lain memberi ruang dan lapang pada jati diri dan identitas kultural masyarakat, suku bangsa, dan penganut agama di daerah-daerah untuk mengembangkan dan menikmati cara hidup yang mereka junjung tinggi. Secara khusus, harus dicegah dominasi dan represi dari suku bangsa dan penganut agama mayoritas terhadap suku bangsa dan penganut agama minoritas. Demikian barangkali hal-hal yang saya bisa sampaikan dalam diskusi kali ini, dan saya percaya bahwa dua panelis kita adalah sumber yang relevan untuk membahas ini, hingga mudah-mudahan ini menjadi bagian yang terpenting di dalam mewujudkan nilai-nilai Indonesia yang akan berguna bagi sejarah ke depan bangsa kita. Atas perhatian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Dr. Daud Aris, kalau tahu bulan lalu kita kedatangan Daud juga, atau Daud Yusuf, sekarang masih Daud, Pak Daud Aris. Jadi ada kesinambungan antara Daud. Kemudian di sebelah kanan saya, Bang Yudi, seorang tokoh yang sudah tidak perlu saya jelaskan lagi ketokohannya. Menyambung ke Pak Kunjut tadi, tidak hanya relevan Pak Kunjut, tetapi juga kompeten. Kita kedatangan dua pemerasaran pemantik diskusi nanti yang relevan dan kompeten. Saya akan ikuti tema seri kedua untuk diskusi ini, yaitu sejarah peradaban dan Pancasila. Dalam susunan acara itu ditunjukkan pembicara pertama Bung Yudi dan kedua Bung Daud Aris, tetapi karena saya punya kuasa di sini, saya ubah. Saya mengikuti karena judulnya sejarah peradaban dan Pancasila. Nanti saya akan mulai dulu dengan memberi kesempatan kepada Bung Daud dan akan diteruskan dengan Bung Yudi. Sebelumnya saya ingin cerita-cerita dulu tentang mereka. Suatu saat seminggu atau sebulan yang lalu saya ke Sangiran. Sangiran itu museum dari mana kita bangsa Indonesia itu ada. Di sana museum Purbakala yang cerita tentang Anthropocene, dan saya kaget ternyata di sana ada Daniel. Saya kaget tuh, Daniel ternyata ada di sini, bukan Daniel Pak, katanya itu kuda air. Oh, kuda air. Saya nanya kepada pemangkunya, selain di sini dan di Sungai Nil ada lagi tidak? Seharusnya tidak ada. Jadi sebetulnya kita punya kuda Nil, tapi pada zaman sekian ribu tahun yang lalu. Kemudian saya kediri, di sana ada 5 museum yang sungguh lengkap dan sudah dijadikan warisan budaya dunia oleh UNESCO. Kita akan tepuk tangan dulu. Dan siapakah kurator desainnya? Ternyata beliau. Kita beri tepuk tangan. Kemudian beliau, arkeolog kita ini. Beliau adalah arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan ke Australian National University, sebuah universitas yang termasuk the best di dunia, dan kemudian menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan arkeologi di Universitas Gadjah Mada. Bukunya banyak,
banyak nggak akan jadi profesor. Di sebelah kanan saya ini Bung Bibi Latif. Beliau ini saya ikut jalan Bu, tidak suka. Belum lama sudah ditinggalkan oleh istrinya, tapi ada sisi positif juga, ternyata semakin produktif. Tahunnya saja itu 23 hampir 30 halaman untuk diskusi ini. Kita beri tepuk tangan pada Bung Yudi. Beliau dari Universitas Pajajaran, kemudian meneruskan juga di Australian National University. Jadi dua-dua ini, bapak-bapak ini alumnus Australian National University. Dan uniknya saya ingin gabungkan, ternyata dengan latar belakang yang sangat berbeda. Bung Daud ini dulu di Brito. Kita tahu semua di Brito sangat kuat tradisi Katoliknya. Dan Bung Yudi ini dari Pondok Modern Gontor dan Nama Arif, begitu kuat tradisi keislamannya. Dan bertemu di sini, sebelumnya bertemu di Australian National University. Bung Yudi juga lama, luar biasa, tulisan-tulisannya puluhan di media, jurnalnya lebih dari 24 dan yang tidak tercatat juga begitu banyak. Dan satu lagi mungkin yang belum kita tahu, saya akan bacakan sedikit yang unik dari Bung Yudi. Beliau ini ternyata juga sangat dekat dengan alam, karena beliau punya anak yang namanya sungguh unik. Anak pertama bernama Matahari Kesadaran. Yang kedua, ini seru lagi. Anak yang kedua, lelaki namanya Cerlang Gemintang. Sungguh indah. Yang ketiga, Bening Aura Kalbi. Wow. Yang ketiga, yang keempat, perempuan Binar Aklia Semesta. Luar biasa, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan. Karena yang akan memulai adalah Bung Daud, mungkin saya hanya akan kutip satu catatan dari beliau, pembukanya. Saya akan bacakan saja. Saya terjemahkan dari bukunya Pak Klik dan Pak Ford tahun 2009. Dalam opening paparan dari Bung Daud disebutkan bahwa status Indonesia sebagai negara kepulauan membawa konsekuensi yang sangat penting, tidak hanya kepada identitas bangsanya, tetapi juga kepada karakter negaranya. Dengan opening itu, saya persilakan Bung Daud untuk memulai paparannya. Waktunya tuh antara 30 menit sampai 60 menit. Tapi jika lebih kurang dari 60 menit, saya 30 menit saya lebih suka. Karena saya selalu ingin memberikan kesempatan kepada host untuk lebih banyak memberikan masukan-masukan. Kutipan dari Craig dan Michel Ford itu, ya, jadi Indonesia, status Indonesia tadi sebagai kepulauan itu mempunyai konsekuensi yang sangat penting, baik untuk identitas maupun sebagai karakter dari suatu negara. Nah itu. Ya, jadi kita berikutnya kita menyadari bahwa kita berada di dua samudra dan di dua daratan. Oleh karena itu orientasinya pasti adalah daratan dan air. Ya. Nah ini ciri khas yang membentuk kita berikutnya. Ya, nah bagaimana bangsa-bangsa di kepulauan ini mulai terbentuk, terutama ini diperkaya atau kalau secara penduduknya itu memang berasal dari para penutur bahasa Austronesia yang asal usulnya itu dari Taiwan atau Formosa, kemudian bermigrasi ke Filipina, menyebar ke kepulauan Indonesia, dan mereka terus sampai ke Madagaskar, kemudian di barat dan sampai ke New Zealand di Tenggara, katakanlah demikian kalau dari Indonesia. Nah, jadi kenapa mereka bisa berkembang seperti itu? Karena mereka itu sejak awal, seperti yang saya tunjukkan tadi, bahwa mereka itu sudah beradaptasi di wilayah kepulauan. Jadi nenek moyang pertama
Austronesia itu pun mereka sudah hidup di tepian laut, di pulau-pulau kecil. Nah, jadi mereka sudah beradaptasi sana. Jadi katakanlah secara genetik budayanya pun sudah ada di kepulauan daerah kepulauan. Nah, kemudian menyebar karena mereka mampu menguasai teknologi dan navigasi kelautan yang canggih. Ya. Dengan adanya inovasi double canoe, ya, mereka bisa berlayar sampai jauh. Nah, kemudian banyak yang hidup di Kepulauan Nusantara. Berikutnya, ya. Nah, yang menarik itu adalah yang ini adalah salah satu faktor yang kemudian membentuk budaya kita atau jati diri kita. Ini adalah pola migrasinya. Jadi mereka itu bermigrasi terus, kalau dipecet terus, itu meloncat dari pulau-pulau besar dulu, kemudian baru setelah itu mereka menghuni daerah-daerah yang lebih kecil. Nah, ketika mereka meninggalkan tanah air mereka, mereka tidak pernah lupa, mereka selalu kembali. Ya. Jadi ada tradisi mudik sejak dulu. Nah, itu berarti apa? Berarti mereka selalu menjaga hubungan dengan tanah leluhurnya. Nah, cara berlayar yang seperti itu, cara hubungan ini di satu sisi itu kemudian akan membentuk semacam proses jaringan global untuk wilayah itu. Tapi di sisi lain juga mereka memelihara hubungan itu. Nah, akibatnya apa? Karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan setempat. Ada sedikit perbedaan-perbedaan budaya. Tetapi karena mereka tetap menjalin hubungan, itu kemudian ada kesatuan, ada persatuan, tetap melihara persatuan. Nah, inilah yang kemudian kita lihat muncul sebagai kebinekaan tunggalan kita itu. Saya mungkin ingin memulai presentasinya ya, mengutip pernyataan Soekarno yang sudah sangat klise, kita tahu semua. Dia mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri. Pancasila itu nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia sendiri. Pernyataan ini sudah banyak kita dengar, tapi kandungan maknanya tidak lebih terang, kita nikmati di dalam pikiran kita. Maksudnya apa digali dari bumi Indonesia sendiri? Pertama, kita datang dengan pengertian itu bumi Indonesia. Tadi Pak Nur sudah mengatakan bahwa bumi Indonesia bukanlah satu lokalitas yang tertutup. Bumi Indonesia bukan satu lokalitas tertutup yang eksklusif dan pergaulan antar bangsa ini. Dan oleh karena itu juga nilai-nilai keindonesiaan bukan satu nilai yang eksklusif, yang arkaik mati dalam lokalitas tertentu, tapi juga satu nilai yang terus mengalami proses penyempurnaan, berdialog dengan alternatif masuk kebudayaan lain. Jadi meskipun dia katakan Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri, bukan berarti nilai-nilai itu eksklusif made in Indonesia. Pasti nilai-nilai itu juga ada harus masuk dari budaya lain, tapi sudah mengalami proses pengolahan lewat daya cerna budaya lokal, sehingga sesuatu yang datang dari luar itu menjadi sesuatu yang lebih unik, bukan sesuatu yang shocking datang dan dipaksa masuk yang kemudian menggambar nilai-nilai lokal, tetapi sesuatu yang datang dari luar itu diterima dengan segala tangan terbuka, sudah disalurkan, cocokkan dengan kenyataan lokal, dan apa yang dari luar itu kemudian melalui proses hilirisasi. Nah, oleh karena itu sebenarnya hakikat keindonesiaan saya kira secara tepat Pak Wasden mengatakan Indonesia itu hakikatnya adalah old wine in new bottle, anggur tua di dalam botol baru. Selalu dilandaskan pada 3 poros tadi. Jadi kalau kita lihat ya, cara bangsa Indonesia tadi mengartikulasikan nilai-nilainya dan kemudian bagaimana dia mengkodekan nilai-nilai itu, biasanya menggunakan urutan dari 5, 3, 1. Itu di seluruh antropologi Nusantara begitu, pola-pola 5 yang terjadi dan 1. Jadi misalnya, jadi ini Soekarno itu mesti kita jangan mengunderestimate Soekarno ya.
dia bukan sedang melamun itu ya, 5-3-1 yang dia sebut Pancasila itu 5 sila kalau diperas menjadi 3 menjadi 1 itu, dan bukan sepenuhnya originalitas dia, tapi dia mampu melihat, memotret antropologi angka-angka yang ada di Nusantara itu. Misalnya pola-pola 5 itu banyak. Misalnya celah di Jawa ada Molimo ya, tapi kemudian di Maluku ada Siwa 5, dalam cerita-cerita Mimbar tentang asal mula nenek moyang mereka sebagai 5 orang perahu penumpang perahu gitu, dan lihat bintang dan seginya juga 5. Setelah itu kemudian pola triadik 3. Misalnya misalnya dalam kepercayaan Batak itu mula jadi Napoleon itu sebagai unsur primordial dalam budaya Batak itu terdiri dari langit atas, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Seperti juga dalam Ilagaligo, dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Di Sunda juga refleksi dari ini melibat 3. Jadi Aji Luhung, Aji yang mana yang lebih tua, Pak? Apakah nggak usahanya yang di situ? Ini jadi kami bertanya gitu. Apalagi kalau sekarang dikaitkan dengan penemuan adanya Gunung Padang itu gitu ya, itu ini mudah-mudahan setidaknya ada hubungannya, atau karena itu belum dikaji, jadi sementara yang Bapak jelaskan dulu gitu. Kemudian yang kedua, Bapak tadi menyebut multikulturalisme. Nah ini mungkin nanti ada kaitannya dengan Pak Yudi nanti kita. Memang kita itu yang punya lengkap banyak ini, meski pada waktu mungkin Bapak sebetulnya karena masa lalu itu mungkin masih pas ya. Tapi setelah kita menemukan, jadi tadi Bung Yudi Latif mengatakan common denominator Pancasila, mestinya kita bukan multikulturalisme lagi, bahwa negara kita multikulturalistik ya kan kondisinya, tapi kita kan sudah menentukan common denominator kita adalah Pancasila, sehingga kita tidak multikulturalisme. Jadi isme itu artinya mengombokkan sesuai apa yang ada, tapi kita sudah mengambil itu sebagai dasar negara. Jadi ini mohon, jadi kita mungkin bisa mengadu pendapat. Bang Daud tadi mengatakan bahwa Sumpah Palapa itu adalah manajerial leadership, ini sesuatu yang terus terang membuat saya terhenyak. Dan ini maksudnya bagaimana? Karena kalau saya lihat kelihatannya berbeda atau mungkin bahkan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Bung Yudi tadi, bahwa Pancasila itu dasar ataupun benang merahnya adalah kasih sayang. Kalau kita bicara manajerial itu kita nggak bicara kasih sayang, kita bicara mengenai bisa sesuatu yang goal oriented. Ya. Nah ini bagaimana penjelasan dari Bung Yudi? Saya ingin menanyakan kepada Pak Yudi Latif, terutama tentang Pancasila. Dari uraian tadi yang terakhir terutama saya menangkap bahwa Pancasila itu luar biasa ya, sejak zaman lahirnya. Yang ingin saya tanyakan, kalau Pancasila itu sepertinya sudah sanggup ya, menjadi instrumen ya, untuk menghadapi globalisasi sekarang, lalu selama ini gimana kekuatannya ya? Karena apa yang kita alami justru tidak menjadi sesuatu yang hebat gitu selama ini. Pancasila itu dalam dua sebutan. Pertama dia disebut Pancasila sebagai filosofi segeronslag. Yang kedua Pancasila sebagai Weltanschauung. Kedua hal ini harus kita pahami secara baik-baik. Ketika dia menyebut Pancasila sebagai filosofi segeronslag, itu dasar filsafat, ya, dia menyebutnya kurang lebih 4 kali ya, plus 1 filosofi seprinsip. Tapi ketika dia menyebut Weltanschauung, saya hitung sampai 31 kali. Pancasila sebagai filosofi segeronslag itu dia terjemahkan. Dia definisikan Pancasila sebagai filosofi segeronslag, Pancasila sebagai fundament filsafat pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka. Nah, dengan pengertian lain, Pancasila sebagai filosofi segeronslag itu identik apa yang kita sering sebut sebagai Pancasila sebagai dasar negara, atau yang lebih lengkap sebenarnya dasar filsafat negara. Dari sistem filsafat
pada letak persoalan kita. Oleh karena itu Pancasila memang terus-menerus kita sebutkan, mungkin ya dalam pidato-pidato formal, tapi saya khawatir karena pandangan hidup kita juga keropos terhadap Pancasila, sistem berpikir kita juga sudah tidak Pancasila, maka gak heran Indonesia mengalami para pemimpinnya split personality. Jadi misalnya banyak orang ketika jadi pemimpin, jadi pengemudi, banyak yang pertama ketika dia ingin jalan itu menyalakan lampu sennya ke kiri. Tapi nanti begitu di perempatan, kok mobilnya berbelok ke kanan gitu. Itu masalah kita. Itu masalah kita. Banyak orang yang mengkontrakkan keadilan sosial, tapi dalam implementasi kebijakannya. Terima kasih. Hal yang dulu waktu masih menua Ponco mulai ini, saya selalu pertanyakan ya, orang lagi demam kemaritiman ya, saya agak susah di bawah sorban saya menerima seakan-akan yang kita bangun itu darat atau kita bangun itu laut. Pada hakikatnya kita ini yang ya jadi elit sekarang. Sebenarnya bicara lain lagi nih Yudi. Semua yang kita bicarakan ini kan masalah-masalah yang timbul ini adalah karena ada dua budaya setiap saat itu. Ada budaya keraton, ada budaya layak ya. Dan yang tertera tertulis hanya budaya. Perkenalkan, nama saya Putih dari Ikatan Guru Indonesia. Saya tuh beberapa waktu belakangan ini berkumpul sama teman-teman yang berkegiatan di pendidikan untuk merumuskan kembali kira-kira sistem pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila itu seperti apa. Dalam artian sistem bukan cuma satu sekolah atau beberapa sekolah ya. Karena dari sepengetahuan kami, sistem pendidikan kita sangat-sangat tersegregasi. Yang berarti termasuk sekolah-sekolah negeri adalah sekolah yang sangat tersegregasi, di mana hanya kelompok-kelompok tertentu yang bisa bersekolah di sekolah A, kelompok lain akan bersekolah di sekolah B, dan kelompok lain akan bersekolah di sekolah C. Sebagai contoh, sekolah negeri menggunakan sistem seleksi yang sangat ketat sehingga hanya mereka yang sudah punya kesempatan belajar yang lebih baik sebelumnya punya potensi untuk masuk sumber daya alam tersebut, terutama sumber daya alam yang nggak bisa mengembalikan kondisinya secara sendirinya, akan tetapi membutuhkan peran serta teknologi juga. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Bung Adi, silakan. Menyampaikan Pancasila yang saya kenal sebagai dasar negara yang sebagai rumusan tanggal 18 Agustus. Saya anggap itu sebagai Pancasila dari aspek politik. Karena pada saat itu Bung Karno ingin mempersatukan kita sebagai satu bangsa. Karena muncullah jargon-jargon atau istilah yang isinya atau konotasinya adalah kesatuan. Pertama, dari 5 sila itu. Bukan ekspertis di bidang pendidikan, tapi saya ingin mengkaitkan atau berkomentar sedikit tentang masalah ini dan dikaitkan dengan komentar dari Pak Dilan tadi, bahwa memang benar sebetulnya penggali Pancasila itu berasal dari budaya-budaya kita sebetulnya. Kemudian dirumuskan, katakanlah diberi nama, diberi rumusan yang sangat concise gitu. Nah, kemudian tujuannya ketika itu kemudian kita harus mengembalikan pada masyarakat itu seakan-akan di breakdown sendiri oleh pemikiran-pemikiran Pak Dilo tadi elit yang kemudian harus rakyatnya belum tahu gitu. Nah, ini ada sesuatu yang menurut saya ada yang kerangka pikir yang barangkali sedikit meleset begitu. Kalau kita menggali dari mereka, mestinya mereka sudah punya. Hanya mereka tidak tahu bahwa itu adalah Pancasila, komponen-komponen unsur-unsur dari Pancasila. Nah, sebetulnya pendidikan itu adalah mengembalikan tadi. Kita tidak perlu mengatakan bahwa itu Pancasila, tetapi komponen-komponen dasar. Ketika SD itu diajarinya bukan ngapalkan Pancasila, tetapi bagaimana toh kita mempraktekkan yang namanya ketuhanan. Itu misalnya yang maha besar itu. Kalau ada satu nilai kita generalisasi seolah, tapi generalisasi kata padahal itu individu. Individunya boleh mengerti persoalan itu.
Tetapi yang kita perlu itu bukan internalisasi, kita perlu pembudayaan. Satu pola pikir yang bersama yang disepakati secara bersama. Itu kita perlu. Jadi pembudayaan itu bagaimana kita sepakati dan kita harus secara bersama, tidak sebagai individu. Itulah menjadi budaya. Saya kira demikian semacam resume yang dilakukan. Saya dari oleh Pak Nanang mungkin sudah habis. Tapi memang materinya sangat banyak dan kembali Yayasan Suluh hanya try to facilitate supaya apa yang kita lakukan itu bisa berguna. Terima kasih. Terima kasih Pak Punco. Dan itu juga ternyata saya baru tahu kenapa saya disuruh jadi moderator. Karena saya bukan pengurus yayasan. Kalau pengurus yayasan siapa yang berani negur ketua dewan pembina? Ujung-ujungnya kita kalah juga dengan perut kita. Kebetulan udah mulai lapar. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudah sabar sampai hampir 4 jam kita diskusi di sini. Kemudian terima kasih juga atas partisipasinya yang sangat aktif. Dan yang terakhir, atas nama Yayasan Suluh Nuswantoro dan moderator, saya juga mengucapkan maaf. Banyak sekali lagi pendapat, pertanyaan yang tidak tertampung dan belum tertampung. Dan itu nanti jangan juga nangis Ibu, jangan marah nanti pada saya, bisa hadir di seri berikutnya karena masih ada seri-seri yang lain. Dan mudah-mudahan saya ingat wajahnya, nanti akan saya dahulukan, tapi kalau saya lupa saya mohon maaf lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Punco, Pak Daud, Pak Yudi Latif, dan Pak Iman atas semua partisipasinya di depan. Sebelum ditutup oleh Pak Iman, saya serahkan waktu kepada Bu Hera atau langsung Pak Iman untuk menutup acara ini. Mudah-mudahan Pak Iman juga kasihan kepada saya yang sudah kelaparan. Terima kasih. Terima kasih. Memang semua sudah kelaparan, termasuk saya sendiri. Oleh karena itu saya tidak akan berbicara banyak. Saya hanya mengumumkan bahwa untuk diskusi selanjutnya akan diselenggarakan di Convention CCC. Itu jatuh nanti pada bulan Oktober tanggal 3. Kami akan mengusahakan tanya jawab lebih banyak lagi supaya diskusi kita menjadi lebih hangat. Saya kira demikian. Selanjutnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan partisipasi Bapak Ibu itu sangat berguna bagi kami. Nanti bagi tim merumuskan apa yang kita diskusikan. Demikian, terima kasih. Salam budaya. Demikian tadi akhir dari sesi diskusi saya kedua. Dan pada Bapak Ibu kakak adik keluarga besar Yayasan Suluh Nusantara Bakti, tadi dari Mbak Tidung ada 2 lembar, kuis sama registrasi ulang. Mohon